Assalamualaikum kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Bulan harap semua dalam keadaan sehat selalu ya nak. Dan selalu menjaga kesehatannya walaupun sekarang suasana lagi pandemi. Ibu harap semua anak Bu Bulan, siswa Bu Bulan dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya nak. Walaupun belajarnya di rumah. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran subtema 1, pembelajaran 2, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta kita akan mempelajari muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Kita akan bahas tentang pembelajaran PKN dulu ya nak. Oke ya, materi kita yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianutnya. Ya, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi nak, ya intinya ketuhanan yang Maha Esa kita harus memiliki apa? Memiliki atau mengakui adanya Tuhan, yaitu yang menciptakan semesta ya beserta isinya. Jadi penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu ya. Jadi memeluk suatu agama tertentu maksudnya ya kita memilih agama kita ya. Yang mana agama kita? Kita tidak boleh memaksa orang lain mengikuti agama kita ya nak. Lanjut, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Jadi saat kita melakukan ibadah harus sesuai dengan perintah agama ya. Lanjut, yang terakhir toleransi. Toleransi ini seperti apa? Contohnya misalnya kamu agamanya Islam, teman kamu agamanya mungkin Kristen. Saat teman kamu beribadah, kamu tidak boleh mengejek-ejeknya atau mengolok-oloknya. Paham ya kakak dan abang? Lanjut ya, kita masuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namanya adil dan beradab ya nak, berarti harus adil dan beradab ya. Oke, kita bulan bacakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia ya, yaitu makhluk Tuhan atau makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, yaitu seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil ya dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menghormati hak orang lain. Jadi kita harus menghormati hak orang lain karena semua manusia ya memiliki haknya masing-masing. Yang kedua, bertindak adil. Ya, kita harus adil. Adil itu seperti apa? Ibu harap kamu sudah paham ya, karena Bu Bulan sudah pernah jelaskan. Ya, yang selanjutnya, selalu bersikap sopan dan santun ya. Sopan santun itu diperlukan ya, nak. Yang terakhir ada saling menghargai pendapat. Ya, jadi kita tidak boleh berantem sama orang hanya gara-gara berbeda pendapat, apalagi sampai tidak cakapan. Kakak dan abang, sampai di sini aja untuk pembelajaran muatan PPKN. Kita lanjutkan ya nak untuk pembelajaran SBDP, yaitu mengenal karya seni patung ya nak. Seni patung itu adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil atau dengan cara adiptif ya, yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Karya seni rupa dua dimensi terdiri dari dua ukuran atau sisi yang
panjang, dan lebar. Sedangkan 3 dimensi terdiri dari 3 dimensi memiliki panjang, lebar, tinggi, dan menempati ruang. Lanjut, jenis-jenis patung ya, yaitu ada patung figuratif atau disebut realis atau representatif, yaitu berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam ya. Jadi kalau patung figuratif berarti tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ya, ini dinyatakan dalam perwujudan dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contohnya patung pahlawan, patung macan, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua, patung non figuratif ya. Figuratif itu sama artinya dengan imajinatif ya, adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam ya. Patung ini yaitu perwujudan yang tidak nyata ya. Seperti patung geometris, itu patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing ya. Lanjut. Beberapa fungsi seni patung adalah sebagai berikut, yaitu patung dekorasi, berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen ini sering kita jumpai di monumen, di tempat-tempat bersejarah ya. Dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Yang selanjutnya ada patung kerajinan. Patung kerajinan yaitu patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Yang selanjutnya ada patung arsitektur, dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan terharmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Yang selanjutnya patung seni atau ya binat, yaitu patung ya yang dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi ya sangat eksperimental bentuknya atau seni tidak terlalu indah. Patung religi yang selanjutnya yaitu patung ya yang memiliki unsur dan makna religius atau agama yang digunakan sebagai sarana beribadah. Ya, kata Abang. Oke, sampai di sini aja penjelasan Bu Bulan tentang muatan ya PPKN dan SBDP. Semoga bermanfaat ya, Nak. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Bu Bulan. Ya, boleh juga dilihat di bukunya karena sebenarnya di buku Bu Pena sudah mencakup semuanya ya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.